Assalamualaikum. Selamat datang di Sekolah Islam Terpadu Aswada. Saya mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Aswada Bekasi. Mempersembahkan sebuah video PPL 2, Kilat Si Kusumaning Tias. Materi gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia menggunakan model pembelajaran PJBL membuat pop-up box. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ara. Oke, Ara tidak masuk karena apa? Cacar. Semoga lekas sembuh ya Ara. Amin. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Coba Ozil, boleh siapin baca doa Ozil? Nih, bantuin Bu Guru siapin baca doa. Adu'ahu bidaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin. Amin. Terima kasih Ozil. Kita mulai belajar, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Boleh berdiri semua. Hafal lagu Indonesia Raya? Siapa yang nggak hafal? Stand up please. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Oke, terima kasih. Boleh silakan duduk kembali. Oke, berikutnya sebelum kita mulai belajar, Bu Guru akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran, bahwa kalian harus hadir tepat waktu. Sudah hadir tepat waktu? Sudah. Siap belajar? Siap ya. Menghormati guru dan teman dengan berbicara yang sopan, menghargai pendapat orang lain, karena nanti ada presentasi, jadi kalian nggak boleh ketawain temennya yang lagi maju presentasi ya. Tidak mengganggu saat pembelajaran, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, membiasakan 4 kata ajaib, maaf, tolong, terima kasih, permisi, bertanya jika tidak mengerti, dan menjaga kebersihan serta kerapihan. Apakah seragamnya hari ini lengkap semua? Oke. Berikutnya, Bu Guru akan mengingatkan kalian kembali materi yang sudah kalian pelajari tentang cara kerja pada sistem peredaran darah manusia. Masih ingat? Masih? Sistem peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi 2. Apa aja? Sistem peredaran darah
besar dan kecil. Betul, kemarin sudah dipelajari aliran darahnya di sistem peredaran darah besar dan aliran darah pada sistem peredaran darah kecil. Setelah kalian mengetahui tentang sistem peredaran darah, kalian akan masuk ke subtema berikutnya, yaitu tentang apa? Udah baca-baca bukunya? Belum? Ada yang udah baca? Tentang gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Betul. Hari ini kita akan mempelajari gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah pada manusia. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian nanti mengamati video pembelajaran tentang gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah, kalian mampu menentukan gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, nanti ada LKPD atau LKS yang kalian akan kerjakan dan kalian juga akan berdiskusi secara berkelompok. Dari kegiatan tersebut, kalian mampu menganalisa gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah manusia dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video pembuatan karya sederhana pembuatan pop-up book, sudah diinfokan kan? Ya, kita hari ini akan membuat pop-up book. Siswa mampu membuat karya sederhana yang nanti isinya tentang gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia dengan tanggung jawab, ya. Jadi harus bertanggung jawab atas tugas yang diberi. Nah, oke. Ya. Belum semangat nih? Belum konsentrasi belum? Masih ada yang ngantuk? Enggak, kita berjoget dulu. Boleh berdiri lagi, kita berdiri dulu. Kita akan melakukan warming up. Boleh? Dulu sedikit. Siap? Are you ready? Okay. Sam sam arang sam sam guli 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 ram sam sam arang sam sam arang sam sam guli 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 ram sam sam arafik arafik guli 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 ram sam sam arafik arafik guli 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 ram sam sam. Ayo konsentrasi. Arab sam sam, Arab sam sam, guli 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 guli, guli 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 Arab sam sam. Arab sam sam, Arab sam sam, guli 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 Arab sam sam. Arabik Arabik guli 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 guli. Ayo. Oke, thank you. Gimana? Udah konsentrasi? Belum? Capek? Boleh minum dulu, boleh minum dulu. Oke, teknis pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian akan melakukan mengerjakan soal pretest pada aplikasi Quizzes. Sudah dimasukkan linknya ya? Sudah. Nanti setelah itu kalian akan diberikan sebuah proyek terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan dan mengerjakan LKPD atau lembar kerja siswa secara berkelompok. Siswa akan berkelompok dan menyelesaikan proyek tersebut. Lalu siswa akan mempresentasikan hasil proyek dan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Lalu kalian akan mengerjakan soal post-test dengan aplikasi Quizzes juga. Jadi nanti soal pretest dan soal post-testnya sama. Kita akan lihat sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran apakah kalian sudah memahami materi yang kalian pelajari hari ini, ya. Oke, kelihatan gambarnya ke belakang? Nggak kelihatan ya? Kurang gede. Sebentar. Kita perbesar. Bu Guru akan memberikan sebuah persepsi, sebuah gambar.
Dilihat di sini ada seorang anak yang pusing. Setelah upacara dia pusing, terus lemas. Kira-kira karena apa? Karena nggak sarapan, terus nggak minum, karena kelamaan berdiri, kepanasan, kecapean bisa juga. Nah, semua itu kenapa dia bisa sampai kepanasan, kecapean? Terus tadi ada yang bilang juga mungkin belum sarapan atau kurang minum ya. Itu bisa ngaruh nggak sih sama materi yang akan kita pelajari tentang gangguan pada sistem peredaran darah? Ya, dia kira-kira sakit apa? Sakit hati, sakit kepala, pusing, bisa karena jantung koroner? Wah, sering banget. Anemia, betul. Berarti udah baca nih, anemia atau kekurangan darah. Ngaruhnya apa sama kekurangan darah? Ya, kepalanya pusing, wajahnya pucat. Itu bisa terjadi karena apa sih di sistem peredaran darahnya? Kekurangan sel darah merah. Terus sel darah merah itu fungsinya buat apa sih yang kalian sudah pelajari? Dia membawa apa? Oksigen, betul. Karena dia pusing, lemes karena sel darah merahnya kurang atau kita sebutnya dengan anemia. Dia kekurangan sel darah merah karena sel darah merah itu fungsinya untuk membawa oksigen, mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh gitu ya. Oke, jadi dari gambar ini sudah paham ya tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Berikutnya kita akan mengerjakan soal pretest. Boleh kalian buka link dari pretestnya. Sudah? Bu Guru kasih waktu kurang lebih 3-5 menit. Kalian kerjakan soal pretestnya. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh silakan dijawab soalnya. Tinggal diklik aja ABC-nya. Iya, ini tinggal diklik aja. Kita akan melihat video tentang gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Setelah itu kita akan melakukan tanya jawab ya. Oke, dilihat dulu, jangan ada yang ngobrol, perhatikan ke depan. Materi sebelumnya yaitu tentang gangguan atau penyakit organ peredaran darah pada manusia. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Terjadinya gangguan pada organ peredaran darah tentu disebabkan oleh banyak faktor atau penyebab. Nah, kita akan membahas tentang faktor penyebab dan cara mengatasi gangguannya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu faktor penyebab gangguan. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, salah satu orang tua menderita penyakit hemofilia atau penyakit darah yang sulit membeku, maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit tersebut. Karena hemofilia merupakan penyakit keturunan, atau dapat disimpulkan bahwa faktor keturunan itu adalah penyakit yang didapatkan dari orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan penyakit yang dibawa dari sejak lahir maupun masih di
di dalam kandungan. Contohnya yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan diderita sejak seseorang masih dalam kandungan. Penyakit ini biasanya berupa kelainan pada katup jantung yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Faktor yang ketiga yaitu produksi sel darah putih berlebih. Produksi sel darah putih berlebih akan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu sehingga dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Faktor yang keempat yaitu kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan zat besi akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Dan faktor yang terakhir yaitu kelelahan dan kurang tidur. Nah, istirahat yang tidak cukup akan memicu terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan pada peredaran darah manusia. Materi selanjutnya yaitu gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, adapun beberapa gangguan atau penyakit pada peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada anemia. Anemia atau kurang darah manusia. Yang pertama itu ada anemia. Anemia atau kurang darah adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah. Gejala dari anemia yaitu tubuh merasa lemah dan cepat lelah. Kadang anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Penyakit ini dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Kemudian gangguan yang kedua ada leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak, yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Adapun gejala dari leukemia ini, yang pertama yaitu rasa lelah, lemah dan kurang nafsu makan. Lama-kelamaan timbul nyeri di tulang serta terjadinya pendarahan di beberapa tubuh. Contohnya pada hidung. Gangguan yang berikutnya ada jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang selanjutnya yaitu ada stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah otak pecah atau tersumbat. Akibatnya, pasokan darah ke otak terhambat, sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung garam yang tinggi. Penyakit berikutnya yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah jika diukur dengan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter. Penyakit ini dapat mengakibatkan timbulnya penyakit lain, contohnya yaitu pecahnya pembuluh darah otak atau penyakit jantung. Adapun gejala yang timbul dari hipertensi ini, yang pertama yaitu sesak napas saat melakukan pekerjaan berat, kemudian terasa nyeri di kepala dan jantung berdebar-debar. Nah, itulah beberapa gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi dari Putri Ide. Semoga dengan mudah kalian dapat memahami. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Oke. Gangguan peredaran darah bisa disebabkan oleh apa aja? Kurang tidur, keturunan, bawaan. Udah? 3? Ada lagi? Ada faktor keturunan, betul. Ada faktor bawaan. Berikutnya ada produksi sel darah putih yang berlebihan. Pada penyakit apa nih tadi? Kalau sel darah putihnya berlebihan, leukemia. Berikutnya ada apa lagi? Faktor penyebab gangguan pada sistem peredaran darah. Ada kekurangan gizi dan kelelahan, kurang tidur. Nih, beberapa faktor penyebab gangguan yaitu ada faktor keturunan, faktor bawaan, produksi sel darah putih yang berlebihan,
kekurangan gizi, dan kelelahan kurang tidur. Nah, setelah kita tahu faktor penyebab pada gangguan peredaran darah, ada gangguan apa saja atau penyakit apa saja yang bisa terjadi pada sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu anemia. Anemia tadi katanya ciri-cirinya gimana? Wajahnya pucat, pusing, kecapean, lemas. Itu salah satu ciri dari gangguan anemia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berikutnya, karena kita akan membuat sebuah proyek, kalian sudah bawa perlengkapan yang akan digunakan? Sudah, boleh disiapkan di atas mejanya, gunting, lem, dan lain-lain, dan bahan materi yang akan kalian buat dalam pembuatan pop-up book. Kalian sudah duduk secara berkelompok? Sudah ya? Sudah duduk berkelompok? Sudah, boleh disiapkan di atas meja. Nah, sebelum nanti kita akan melihat cara pembuatan video tentang pop-up book, guru akan memberikan LKS atau LKPD yang akan kalian kerjakan. Setiap kelompok nanti ada beberapa LKPD yang harus dilakukan atau dikerjakan secara berkelompok ya. Guru akan menjelaskan dulu cara mengerjakannya. Boleh dilihat LKPD-nya. Ya, lihat gambar yang pertama itu sudah kita bahas ya di kegiatan pendahuluan. Kenapa sering lemas, pusing? Apa penyebabnya? Nah, di situ juga ada kegiatan di yang lembar keduanya. Boleh dilihat yang ini. Kenapa dia bisa pusing? Kalian bisa jelaskan nanti pendapatnya. Yang tadi sudah kita bahas di kegiatan pendahuluan. Ya, apa penyebabnya dia bisa pusing, terus lemas saat upacara? Lihat yang enggak. Selanjutnya, kalian lihat lembar berikutnya nih, yang kotak berwarna orange, ya. Bisa sharing sama temennya lembar yang ini, boleh dilihat bareng-bareng sama temennya. Oke, di situ kalian akan menuliskan alat dan bahan. Ya, tuliskan alat dan bahan serta langkah-langkah kerjanya. Alat dan bahannya apa aja yang kalian bawa? Ada gunting, ada lem, ada kertas manila, ada apa lagi? Materi atau informasi tentang penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah dan lain-lain. Kalian bisa tuliskan apa alat dan bahan yang kalian bawa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekarang kita akan lihat dulu video untuk pembuatan pop-up book. Pasti kalian juga sudah lihat ya di rumah ya. Sudah cari-cari informasi tentang membuat pop-up book. Ini adalah ensiklopedia atau buku tentang sistem peredaran darah manusia. Kita lihat dulu ke depan. Lihat dulu ke depan.
menuliskan alat dan bahannya, merancang kegiatannya. Kalian bisa memeriksa kelengkapannya, apakah sudah lengkap alat-alat bahannya, guntingnya, lemnya, terus yang kalian mau pakai print materinya yang akan digunting-gunting, dibuat pop-up-nya, sudah lengkap semua belum? Sudah? Sudah. Ada yang ketinggalan enggak? Alat bahannya? Sudah dibawa semua? Kalau begitu, kalian boleh langsung membuat pop-up booknya. Kita kasih waktu 20 menit untuk membuat pop-up booknya. Kalian menggunting, mengelem, dan merangkai semuanya menjadi sebuah pop-up book. Ya, ada yang bertanya sampai di sini? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang belum baca nih? Kita mulai dengan membaca basmalah. Oke, silakan kerjakan tugasnya bersama kelompoknya masing-masing. Kalian kerjakan dulu yang LKS ini, tulis dulu. Ayo, ditulis dulu alat bahannya apa saja.
Menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana menjadi dua, jenis stroke embolik, Stroke sumbatan atau stroke berdarah. Ya, stroke ini juga ada yang embolik sama trombolik. Terus ini ada yang di aliran darah. Ini juga ada yang di otak. tubuhnya rapuh. Sekarang ini, ya, ini ada apa lagi di sininya? Siapa yang dapat mengenal ini? Namanya pegangin. Ya, sambil baca deh, sambil baca. Siapa yang dapat mengenal ini? Siapa yang dapat mengalami anemia serta di Indonesia? Kenapa nih? Nanti ada upaya untuk mengatasi anemia dengan cara bagaimana? Ya. Ada lagi yang disampaikan dari kelompok anemia? Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Apa non? Info upaya mengatasi anemia defisiensi zat besi, bahwa vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Pertanyaan saya, apa hubungan vitamin C dan zat besi? Oke. Tadi kan info asupan makanannya harus mengandung vitamin C untuk menambah zat besi. Tadi Ainur nanya, apa hubungannya antara vitamin C dengan zat besi? Ayo, siapa yang mau jawab? Rena. Apa hubungan vitamin C dan zat besi? Vitamin C dapat membantu tubuh menyerap zat besi dengan lebih baik. Loh. Jadi jangan lupa untuk konsumsi buah dan sayur yang mengandung vitamin C. Sama tadi, kalau zat besi itu banyak terkandung dalam vitamin C. Jadi kita bisa mendapatkan zat besi dari makan makanan yang mengandung vitamin C. Nih, buat yang remaja yang perempuan ya, yang laki-laki kan tidak menstruasi ya. Nanti kalau udah menstruasi, kalian tadi udah diinfoin sama temennya bahwa makan makanan yang bergizi. Saat menstruasi kalian akan kehilangan banyak darah. Jangan kaget nanti kalau udah menstruasi ya, aku berdarah gitu. Jadi selain makan makanan yang bergizi, terus juga apalagi tadi, minum pil penambah darah. Nah, ya, minum pil penambah darah untuk menambahkan kadar hemoglobin di dalam darah agar tidak terkena anemia ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya dua kelompok anemia sama stroke ya. Tadi sudah ada pertanyaannya juga. Kenapa harus kita kan butuh zat besi dari darah. Nah, kenapa harus makan vitamin C? Vitamin C dari buah itu bisa kita dapat, di dalamnya ada zat besi. Terus tadi yang stroke kan ada tentang faktor yang tidak dapat diubah. Ada apa aja tadi? Umur. Terus apa lagi? Jenis kelamin, ras tertentu, sama genetik. Itu bisa dirubah nggak sih? Apa orang-orang yang punya faktor itu dia harus terkena stroke? Enggak ya. Kita bisa cegah dengan cara
menjaga pola makan dengan gaya hidup, makanannya harus yang sehat, terus juga pola hidup apa? Misalnya olahraga, jangan mager megang handphone aja kalau libur, jalan pagi atau olahraga yang lain juga, berlari, berenang, macam-macam olahraga yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit stroke. Nah, yang di hipertensi sama yang di jantung koroner itu semuanya berkaitan dengan penyakit sistem peredaran darah. Nah, semuanya itu juga harus menjaga pola makan dan gaya hidupnya yang lebih sehat ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil kerjanya. Sekarang boleh Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Ya. Berikutnya kita akan Bu Guru tanya, susah nggak sih bikin pop-up booknya? Lumayan, ada yang lumayan susah, tapi udah cakep-cakep bikinnya, udah bisa cara mengguntingnya. Emang agak ribet ya, harus diukur-ukur dulu, terus juga harus dilipat, terus ditempel. Tapi ini biar kalian bisa lebih menarik lagi dalam membaca sebuah informasi atau materi pembelajaran. Kira-kira menariknya bikin pop-up book di pelajaran berikutnya? Menarik. Kalian bisa buat lagi misalkan di materi IPA yang lain, atau mungkin di pelajaran yang lain juga kalian tanpa disuruh, aku mau bikin rangkumannya pakai pop-up book, nanti kalian bikin sendiri gitu ya. Berikutnya kita akan mengerjakan sebelum mengerjakan post test, kita akan mendapatkan sebuah rangkuman dari salah satu teman kalian. Coba Ren, tadi yang sudah dipelajari apa aja? Sini kasih tahu. Di kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tadi ada apa aja gangguannya, terus ciri-cirinya apa, tadi yang anemia sama stroke. Ayo, sini. Ayo, sini Bu Guru bantuin. Yang udah kamu pelajarin, coba kamu bagi ini dulu, sebutin. Gangguannya apa aja? Gangguan pada anemia, anemia, jantung koroner, hipertensi, stroke. Tuh, ada 4 ya. Terus tadi anemia, ciri-cirinya gimana? Muka pucat, Wajahnya pucat. Terus pusing, ya, apalagi? mudah lelah. Ya, mudah lelah. Terus bagaimana caranya supaya kita terhindar dari anemia? Dengan cara bagaimana? Makan makanan yang bergizi, Ya, menjaga pola hidup, ya, terus berolahraga, terus jangan makan jangan makan makanan yang berdarah. Iya, banyak garam. Terus kalau yang kelompok kamu hipertensi, tekanan darah tinggi, ya kan? Terus ada apa lagi tuh? Gejala-gejalanya. Mudah marah, Jadi kalau yang hipertensi suka marah ya, darah tinggi. Stres, betul. Ya, apa lagi? Aja. Jenis gangguan pada anemia, ya, anemia, jantung koroner, hipertensi, stroke. Tuh, ada 4 ya. Terus tadi anemia, ciri-cirinya gimana? Muka pucat, Wajahnya pucat. Terus pusing, ya, apalagi? mudah lelah. Ya, mudah lelah. Terus bagaimana caranya supaya kita terhindar dari anemia? Dengan cara bagaimana? Makan makanan yang bergizi, Ya, menjaga pola hidup, ya, terus berolahraga, Terus jangan makan jangan makan
gejalanya? Udah marah. Jadi kalau yang hipertensi suka marah ya, darah tinggi. Stres, betul. Ya, apa lagi? Selain stres, nggak boleh stres. Apa lagi? Minum minuman berkafein. Terus tadi udah berolahraga. Intinya sama ya, harus menjaga pola hidup, makanan, supaya terhindar dari penyakit pada sistem peredaran darah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ray. Terima kasih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang penyakit atau gangguan pada sistem organ peredaran darah? Tidak ada. Sekarang kita lakukan post test. Buka lagi tadi laptopnya. Ayo kita buka lagi post testnya. Yang sudah muncul boleh langsung dikerjakan. Oke, waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Yang kayak tadi dikerjakan. Ya, langsung dikerjain. Selesai? Belum? Tadi soalnya sama itu ya. Kalian Mengerjakan soal post test dan pretestnya sama, hanya pemahamannya. Saat kalian pretest, kalian belum mengetahui tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Setelah kalian membuat pop-up book yang berisi tentang materi gangguan pada sistem peredaran darah, kalian sudah mengetahui ini apa aja penyakitnya, gejalanya apa. Kalau sudah boleh di-save jawabannya, disimpan. Kalau sudah boleh dimatikan laptopnya, disimpan. Ya, boleh di-shutdown. Nanti dipakai lagi di pelajaran TK laptopnya. Boleh dimatikan. Ya, boleh ditutup laptopnya, dirapikan. Kalau sudah ditutup aja, ditutup dulu. Nanti kita akan melakukan refleksi kegiatan hari ini. Iya, di shutdown. Oke, sudah. Sekarang lihat lagi ke depan. Lupa. Oke, boleh ditutup laptopnya? Sudah? Kita akan refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Boleh silakan lihat ke depan beberapa materi yang sudah kita pelajari. Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang macam-macam. Ini udah belum?
Boleh dimatiin laptopnya kalau udah di close, disimpan jawabannya, waktunya sudah habis. Di shutdown. Ayo, boleh di shutdown laptopnya. Oke, boleh ditutup. Kalau sudah, sekarang lihat ke depan. Ya, kalian sudah mempelajari materi tentang gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, kalau boleh dulu lihat ke depan. Yang pertama tadi ada jantung koroner, yaitu kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah utama yang menuju ke jantung tersumbat atau mengeras oleh lemak dan zat kapur, atau nanti pas aliran darahnya menjadi tidak lancar. Faktor penyebabnya tadi ada kadar kolesterol yang tinggi, ada diabetes, ingat kan tadi? Atau kebiasaan merokok. Yang kedua ada penyakit stroke, yaitu kondisi kerusakan otak disebabkan oleh pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah di otak sehingga otaknya kekurangan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat menyebabkan kelumpuhan anggota tubuh. Tadi seperti apa? Apa tadi? Iya, bentuk wajahnya tidak simetris. Betul, terima kasih. Oke. Berikutnya ada penyakit hipertensi, yaitu penyakit tekanan darah tinggi akibat penyempitan pembuluh darah. Tekanan darah tinggi itu sekitar 130/80 atau bisa juga lebih, ya. Kalau hipertensi itu tinggi, kalau hipotensi itu rendah. Ini penyakit tekanan darah rendah, hipotensi dapat disebabkan oleh kekurangan gizi. Kalau varises tadi kita nggak bahas ya. Ya, varises ini disebabkan oleh gangguan aliran darah. Ada pembuluh vena. Varises ditandai oleh benjolan keunguan pada kulit karena terlalu lama berdiri, bisa juga karena kelebihan berat badan, atau juga memakai pakaian yang terlalu ketat, juga bisa menyebabkan jadinya tekanan darahnya susah berjalan dengan baik atau menumpang kaki saat duduk. Nah, selain dari penyakit yang tadi, ada juga anemia, yaitu kondisi kekurangan jumlah sel darah merah atau kandungan hemoglobin dalam darah. Ada leukemia, hemofilia, thalassemia, dan demam berdarah. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah. Bu Guru akan memberikan sebuah apresiasi untuk kelompok yang stroke karena sudah maju presentasi dengan baik. Tadi kita beri tepuk tangan untuk kelompok stroke. Terus juga tadi yang aktif bertanya ada Ryan, ada Ainur, kelompok yang lain. Kalau ada yang masih bingung, boleh bertanya, jangan diem aja. Nanti jadinya bingung. Hati-hati kesasar di jalan. Tahu jalan pulang? Tahu rumahnya? Tahu tentang gangguan pada sistem peredaran darah? Tahu. Ada yang masih belum tahu? Siapa yang masih belum tahu? Nanti kita lihat ya di soal evaluasi ulangan harian dan PAS-nya, ya. Dibaca, harus banyak membaca. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, hubungannya sama kehidupan kita tuh apa sih? Penyakit. Kalau kita nggak mau sakit, kita harus menjaga kesehatan dengan cara apa tadi? Menjaga pola makan, terus olahraga, ya. Dan kita juga harus bersyukur kita sudah diberikan organ-organ tubuh yang sehat. Gak ada kan yang lahirnya di sini lahirnya semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Kalian harus bersyukur. Ada yang lahirnya sudah misalkan ada gangguannya di sistem pencernaannya atau sistem peredaran darahnya. Pernah dengar nggak? Yang masih kecil tapi udah sakitnya sakit parah gitu. Ya, jadi kalian harus bersyukur sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan organ tubuh yang lengkap dan sehat. Jadi harus dijaga supaya tidak sakit. Siapa yang masih suka makan
Gorengan-gorengan. Ayam-ayam goreng. Iya, terus tapi jarang olahraga. Olahraga nggak? Olahraga. Jadi seimbang ya antara makan dengan olahraganya. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Guru tanya tadi, balik lagi. Apa yang udah kita pelajari hari ini? Tentang penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah. Terus kalian suka nggak sama kegiatan pembelajaran kita hari ini? Menarik untuk membuat media pembelajaran. Apa tadi? Pop up book. Nanti kalian bisa kumpulkan, dijadiin satu buku buat di kelas 5-2 ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, minggu depan kita akan ulangan harian, siap-siap di pertemuan berikutnya. Jadi belajar ya, karena materi di sistem peredaran darah sudah selesai. Oke, sekarang kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam, siapin baca doa. Ya. Sekalian baca doa pulang. Hidup. Doa bidaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.